Hussein. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pergerakan organisasi Papua Merdeka, yang dimana ini merupakan konflik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perjuangan. Yang kedua, isu utama yang mendasari gerakan. Yang ketiga, tentang isu utama yang mendasari gerakan. Gerakan Papua termasuk organisasi seperti Organisasi Papua Merdeka atau OPM dan badan advokasi lainnya. Berakar dari sejarah integrasi Papua ke Indonesia yang penuh kontroversi, terutama di sekitar periode penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969. Latar belakang utama gerakan ini mencakup ketidakpuasan terhadap proses termasuk masalah hak asasi manusia atau HAM dan perbedaan identitas budaya. Yang pertama, latar belakang sejarah. Era kolonial Belanda berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya di mana Belanda dipandang sebagai penjajah yang menerapkan kerja paksa. Di Papua, kehadiran Belanda lebih terkait dengan misi penyebaran Injil dan kemanusiaan bagi sebagian besar masyarakat, sehingga persepsi penjajahan di sana berbeda. Tentang perjanjian New York tahun 1962. Perjanjian ini mengatur penyerahan administrasi Papua dari Belanda ke otoritas eksklusif. Sementara PBB atau UNIT yang kemudian diserahkan ke Indonesia dengan syarat diadakannya tindakan penentuan nasib sendiri. Yang ketiga, PPRA tahun 1969. Proses penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang dilakukan pada tahun 1969 menjadi titik sentral ketidakpuasan. Banyak pihak menganggap proses ini tidak demokratis dan hasilnya dimanipulasi, yang kemudian memicu munculnya gerakan-gerakan yang menuntut kemerdekaan. Kemunculan organisasi perjuangan. Ketidakpuasan terhadap PPRA dan perlakuan pemerintah Indonesia pasca integrasi mendorong pembentukan berbagai organisasi, baik yang bersenjata maupun yang bergerak di bidang politik dan advokasi. Yang pertama, Organisasi Papua Merdeka atau OPM merupakan nama umum yang diberikan kepada gerakan separatis bersenjata yang dibentuk sekitar tahun 1970 dengan tujuan memisahkan Papua Barat dari Indonesia dan mendirikan negara merdeka. Yang kedua, Badan Advokasi dan Organisasi Sipil. Selain OPM, terdapat juga berbagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga swadaya masyarakat, badan bantuan hukum, dan organisasi mahasiswa seperti LBH Papua atau mahasiswa Papua. Terakhir, saya akan menjelaskan isu utama yang mendasari gerakan. Beberapa isu fundamental yang fokus mendorong gerakan di Papua meliputi: yang pertama, pelanggaran HAM. Adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia menjadi salah satu fokus utama advokasi oleh berbagai kelompok pro-Papua. Yang kedua, perbedaan identitas. Adanya rasa perbedaan identitas yang kuat antara orang Papua dengan masyarakat Indonesia lainnya, sering diperburuk oleh isu rasisme dan diskriminasi, memupuk kesadaran kolektif sebagai entitas yang berbeda. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Kekecewaan terhadap pengelolaan kekayaan alam Papua yang hasilnya dianggap kurang memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat asli juga menjadi salah satu pemicu konflik. Secara keseluruhan, gerakan BPAPUA, Badan Pekerja Advokasi Papua, yang tampaknya merupakan salah satu badan advokasi sipil, adalah bagian dari spektrum gerakan yang lebih luas yang berjuang untuk hak-hak politik, keadilan, dan penentu nasib sendiri di Papua dengan latar belakang sejarah integrasi yang kompleks dan penuh konflik.